Bagi Anda yang baru menonton video ini dan belum menonton video yang sebelumnya, kami mengharapkan Anda untuk menontonnya, agar tidak ketinggalan info tentang FFP yang dialami oleh Newcastle. Di bawah peraturan Liga Inggris, Anda dikecualikan dari biaya-biaya tertentu seperti meningkatkan fasilitas latihan, proyek-proyek klub, atau mengembangkan tim wanita. Tetapi pada umumnya, ini adalah batasan-batasan yang harus Anda penuhi. Jadi, misalnya, omset Anda adalah 100 juta pound sterling. Dan gaji serta pengeluaran terkait sepak bola lainnya mencapai 60 juta pound sterling. Dengan tersisa 40 juta pound sterling Anda akan diizinkan menambah 35 juta pound sterling untuk dibelanjakan dan memberi Anda 75 juta pound sterling untuk digunakan dalam transfer. Namun, pada saat diambil alih, Newcastle kehilangan lebih dari 35 juta pound sterling untuk transfer, bahkan mengalami kerugian operasional lebih dari 70 juta pound sterling, murni karena ketatnya anggaran Mike Ashley dalam periode 3 tahun. Hal ini terjadi lagi pada musim lalu dengan kedatangan Anthony Gordon dan Alexander Isak yang mendorong pengeluaran mereka di atas angka 150 juta, namun memasuki tahun ketiga, pengeluaran ini tidak dapat dipertahankan. Faktanya, seandainya klub tidak lolos ke Liga Champions atau berkembang di belakang layar, mereka mungkin hanya akan menghabiskan sekitar 50 juta untuk pemain baru di musim panas ini. Tagihan gaji mereka sendiri, yang secara alami meroket karena mereka menarik pemain dengan standar yang lebih tinggi, sekarang mencapai sekitar 95% dari total pendapatan mereka. Hanya menyisakan sedikit dana yang dibelanjakan untuk pemain baru. Jadi berita utama bagi para penggemar Newcastle adalah ini. Apa yang dianggap sebagai masa-masa klub melakukan belanja besar-besaran secara teknis telah berlalu. Direktur Olahraga Klub, Dan Ashworth, telah mengatakan bahwa pengeluaran transfer saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dilanjutkan di level mereka. Saat ini, mereka telah mengalami kerugian yang signifikan dalam 2 musim terakhir. Namun hal tersebut diimbangi dengan bobroknya dari pemilik sebelumnya. Mulai musim ini dan seterusnya, mereka tidak akan mengalaminya lagi. Musim lalu Newcastle menghabiskan lebih dari 150 juta dan kembali mendapatkan 20 juta dari penjualan Shelby dan Chris Wood. Musim sebelumnya, mereka menghabiskan 110 juta untuk menghindari degradasi namun tidak menghasilkan 1 sen pun dari penjualan pemain. Itu merupakan pengeluaran bersih sebesar 260 juta selama 2 musim. Namun dengan memperhitungkan 30 juta yang dihabiskan oleh Ashley di musim terakhirnya di klub, rata-rata pengeluaran selama 3 tahun hanya sekitar 90 juta pound sterling. Ini adalah penyederhanaan yang sangat besar, ya, tetapi dengan asumsi bahwa operasi klub sepak bola lainnya seperti gaji dan infrastruktur membawanya ke sekitar 100% dari pendapatannya, maka 90 juta ini berada di bawah 105 juta yang diizinkan oleh FFP. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa FFP tidak sesederhana Anda menghabiskan 30 juta untuk seorang pemain dan 30 juta tersebut akan masuk ke dalam total pengeluaran Anda. Transaksi-transaksi sebenarnya tersebar di seluruh durasi kontrak. Sebagai contoh, 60 juta cadangan dalam hal FFP yang dibelanjakan untuk Alexander Isak musim panas lalu, namun mengontraknya 5 tahun, berarti pada kenyataannya ia menghabiskan 12 juta pound sterling di musim itu. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia akan menghabiskan biaya 12 juta lagi musim ini dan setiap musim setelahnya selama durasi kontrak. Meskipun begitu, di luar itu apa yang dihabiskan oleh sebuah klub dalam pengeluaran total selama 1 musim biasanya merupakan indikator yang baik untuk pengeluaran yang mereka lakukan. Jika Newcastle menghabiskan 150 juta dalam 1 musim, kemungkinan besar itu berarti bahwa dampak dari pembelian tersebut ditambah dengan biaya-biaya dari tahun-tahun sebelumnya akan mencapai jumlah yang sama. Joel Linton misalnya, menyangkut FFP, pada 2019 dikontrak dengan nilai 40 juta dengan durasi kontrak 6 tahun, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih dari 6,5 juta setiap musim sampai 2025. Jadi di mana posisi mereka sekarang? Ya, mereka akan lebih terikat pada musim ini dibandingkan 2 musim sebelumnya, namun lolos ke Liga Champions akan mengurangi tekanan ini secara signifikan. Namun, berbelanja dan menghabiskan jumlah yang sama dengan tim yang secara konsisten lolos ke Liga Champions, ini tetap bukan langkah yang cerdas. Jika mereka gagal lolos ke 4 besar, hal ini akan membuat mereka harus membayar biaya dan gaji yang tinggi.
Newcastle idealnya ingin menggunakan daya tarik Liga Champions untuk menarik pemain bintang, bukan hanya pendapatan dari Liga Champions. Dan itu berarti penjualan pemain, untuk pertama kalinya di bawah pemilik baru, akan menjadi bagian utama dari model bisnis. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, dan subscribe ke channel kami untuk info maupun kejadian yang lainnya seputar bola. Sampai jumpa di part selanjutnya.